Malam 30 September 1965, Jakarta dipenuhi ketakutan. Para jenderal TNI AD diculik dan dibunuh oleh gerakan 30 September PKI. Namun, ada satu nama yang selamat dari pembantaian ini, Soeharto. Pertanyaan yang terus muncul adalah, mengapa Soeharto tidak menjadi target? Teori konspirasi mulai mencuat, mengindikasikan adanya kekuatan besar di balik peristiwa ini yang membuat Soeharto tetap hidup. Misteri ini masih belum terpecahkan hingga kini. Soeharto selamat dari tragedi yang menewaskan rekan-rekannya. Di tengah kekacauan, justru namanya semakin mencuat sebagai tokoh penting. Beberapa orang percaya bahwa ia tahu akan ada kudeta jauh sebelum terjadi. Ini memunculkan dugaan bahwa peristiwa malam itu bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana besar yang melibatkan kekuatan tak terlihat, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada malam mencekam itu, Soeharto tidak diculik seperti jenderal lainnya. Desas-desus berkembang bahwa ia telah mengetahui pergerakan ini sebelumnya. Informasi intelijen mungkin telah memberinya peringatan dini, namun ada yang lebih mencurigakan. Apakah ini keberuntungan atau ada pihak yang sengaja membiarkannya tetap hidup? Konspirasi mulai beredar bahwa Soeharto mendapat perlindungan dari kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Soeharto tetap tenang di saat para koleganya satu persatu diculik dan dieksekusi. Apakah ini hasil dari persiapan yang matang atau justru karena ia sudah melakukan kesepakatan gelap dengan pihak tertentu? Banyak yang menduga bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang mengatur skenario ini, meninggalkan pertanyaan apakah ia benar-benar selamat karena keberuntungan atau kesengajaan. Spekulasi terus berkembang bahwa Soeharto tidak hanya dilindungi oleh militer, melainkan oleh kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kekuatan politik internasional. Banyak yang berpendapat bahwa CIA memiliki kepentingan di balik perlindungan Soeharto. Pada saat itu, Amerika sangat khawatir dengan kekuatan PKI yang semakin membesar dan menganggap Soeharto sebagai alat yang tepat untuk menghancurkan PKI dan mengambil alih kekuasaan. Banyak analis politik menduga bahwa Soeharto sudah dijaga dengan baik oleh tangan-tangan asing, terutama karena Amerika tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis. Isu bahwa CIA berada di belakang Soeharto tidak bisa diabaikan begitu saja. Perlindungan ini memberikan keuntungan besar bagi Soeharto untuk naik ke puncak kekuasaan setelah kudeta gagal. Peristiwa G30S PKI sering dianggap sebagai permainan catur besar yang dimainkan oleh kekuatan-kekuatan tak kasat mata. Dalam permainan ini, Soeharto bukanlah jenderal paling berpengaruh, namun ia justru berhasil selamat dan memimpin Indonesia. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan matang yang didukung oleh kekuatan internasional yang ingin Soekarno lengser. Skenario ini menunjukkan bahwa G30S PKI adalah titik balik yang mengubah sejarah Indonesia. Soeharto muncul sebagai pemimpin baru setelah serangkaian peristiwa yang tampak seperti hasil dari manuver politik dan militer. Banyak yang percaya bahwa ada tangan-tangan kuat yang mengarahkan situasi ini agar kekuasaan jatuh ke tangan Soeharto. Salah satu teori paling mengejutkan adalah keterlibatan hal-hal mistis dalam perjalanan karir Soeharto. Ada rumor bahwa Soeharto memiliki hubungan dengan Nyi Roro Kidul, penguasa gaib pantai selatan. Mitos ini menyebutkan bahwa Soeharto melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan perlindungan gaib, sehingga ia tidak tersentuh oleh kekuatan jahat saat tragedi G30S PKI terjadi. Kepercayaan mistis ini berkembang luas di masyarakat, terutama karena Soeharto sering dikaitkan dengan hal-hal supranatural. Banyak yang percaya bahwa selain dukungan militer dan politik, Soeharto juga dilindungi oleh kekuatan gaib yang membuatnya tak bisa disentuh oleh ancaman manapun. Salah satu teori konspirasi yang paling mencengangkan adalah kemungkinan Soeharto telah melakukan kesepakatan rahasia dengan kelompok tertentu di PKI. Menurut teori ini, Soeharto memastikan dirinya tidak menjadi target pembunuhan dengan cara membiarkan PKI bergerak bebas. Sebagai imbalan, Soeharto akan mengambil alih kekuasaan setelah kekacauan terjadi.
Seperti seorang penonton dalam drama besar, Soeharto membiarkan konflik ini berkembang sampai ia siap untuk melangkah dan mengambil kendali. Kesepakatan ini, jika benar, menunjukkan betapa dalam permainan kekuasaan yang dijalankan Soeharto. Alih-alih langsung menghadapi PKI, ia mungkin memilih bermain aman dengan strategi sabar dan cermat. Begitu kondisi semakin kacau, ia bergerak cepat, memastikan bahwa kekuasaan akhirnya jatuh ke tangannya. Teori ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah perannya selama peristiwa itu hanyalah sebagai aktor pendukung atau sebenarnya sutradara dari belakang layar. Teori lain yang sering muncul adalah bahwa Soeharto didukung oleh kekuatan elit politik luar negeri. Tidak hanya CIA yang dikaitkan dengan peristiwa ini, tetapi juga Inggris yang memiliki kepentingan strategis di Indonesia. Kedua negara ini diyakini tidak akan membiarkan Indonesia jatuh ke tangan komunis, dan Soeharto dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menjaga stabilitas politik sesuai dengan kepentingan mereka. Dengan adanya keterlibatan internasional ini, peran Soeharto tampak semakin kompleks. Dukungan dari luar negeri bisa jadi merupakan faktor penting yang membantunya menyingkirkan PKI dan menancapkan pengaruhnya di Indonesia. Teori ini memperkuat anggapan bahwa peristiwa G30S PKI bukan sekadar konflik internal, melainkan bagian dari skenario global untuk menyingkirkan komunisme dan mengamankan kepentingan Barat di kawasan Asia Tenggara. Jika lo berpikir semua yang terjadi pada Soeharto selama G30S PKI adalah kebetulan, lo mungkin harus memikirkannya lagi. Terlalu banyak kejanggalan yang muncul dari peristiwa ini, mulai dari cara Soeharto bertahan hingga langkah-langkah strategisnya setelah kejadian. Banyak yang percaya bahwa Soeharto sebenarnya sudah tahu lebih banyak dari yang diungkapkan, dan seluruh kejadian ini adalah bagian dari rencana besar yang sudah dipersiapkan dengan matang. Bukti bahwa Soeharto bertindak begitu cepat setelah kejadian juga memperkuat anggapan ini. Langkah-langkah yang diambilnya untuk mengamankan kekuasaan tampak terlalu sempurna untuk dianggap sekadar hasil dari keberuntungan. Ini membuat orang bertanya-tanya, apakah perannya dalam sejarah ini memang sudah direncanakan sejak awal, atau hanya permainan takdir yang menguntungkannya secara dramatis? Setelah G30S PKI, Soeharto mulai membersihkan musuh-musuhnya, dan ini bukan hanya soal menghancurkan komunisme. Banyak yang percaya bahwa pembersihan ini juga mencakup mereka yang sebelumnya bersekutu dengan Soeharto, tetapi kemudian mengkhianatinya. Ini bukan sekadar langkah politik, tetapi juga cara Soeharto memastikan kekuasaannya tidak tergoyahkan, dengan menghilangkan siapa saja yang bisa menjadi ancaman di masa depan. Pembersihan ini dilakukan secara sistematis, dan beberapa orang menyebutnya sebagai pembalasan di balik layar. Soeharto tidak hanya fokus pada komunis, tetapi juga pada semua yang berpotensi menggulingkan atau melemahkannya. Langkah-langkah ini memperkuat kekuasaannya dan menegaskan bahwa Soeharto tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk menjaga posisinya. Hingga saat ini, peristiwa G30S PKI masih menyisakan banyak tanda tanya. Mengapa Soeharto selamat? Bagaimana dia bisa mengambil alih kekuasaan dengan begitu cepat? Konspirasi ini terus membayang dalam sejarah Indonesia, meninggalkan misteri yang belum pernah benar-benar terpecahkan. Banyak orang percaya bahwa ada kekuatan gelap yang bermain di balik tragedi ini, sebuah permainan kekuasaan yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Meski banyak teori yang bermunculan, kebenaran sejati dari apa yang terjadi malam itu mungkin tak akan pernah terungkap. Namun, satu hal yang pasti, G30S PKI bukan hanya tragedi nasional, tetapi juga merupakan momen penting dalam sejarah kekuasaan Soeharto. Kekuatan besar yang tidak terlihat terus mengintai di balik kejadian ini, membuat peristiwa tersebut tetap menjadi salah satu konspirasi paling menyeramkan di Indonesia. Situasi politik saat itu penuh dengan pengkhianatan tersembunyi.
Beberapa petinggi militer yang seolah-olah setia kepada Soekarno sebenarnya sudah memperhitungkan bahwa Soeharto adalah kunci untuk mempertahankan kekuasaan mereka di masa depan. Di balik topeng kesetiaan, mereka diam-diam mendukung Soeharto untuk menjauhkan ancaman dari mereka. Di saat yang sama, Soeharto dianggap sebagai pilihan aman. Mereka tahu bahwa dengan Soeharto di puncak kekuasaan, risiko politik bisa diminimalisir. Pengkhianatan ini tidak hanya melibatkan petinggi militer, tetapi juga beberapa elit yang lebih mementingkan kelangsungan kekuasaan pribadi. Soeharto diduga telah menyusun strategi jauh sebelum peristiwa G30S PKI terjadi. Seperti seorang grandmaster dalam permainan catur, dia membiarkan lawan-lawan politiknya membuat langkah pertama, sementara dia merancang langkah untuk memenangkan permainan. Pergerakan ini dianggap sebagai bagian dari rencana besar yang sudah dipikirkan matang-matang sejak awal. G30S PKI sering dilihat oleh para teoris konspirasi sebagai kesempatan yang sengaja dibiarkan berkembang. Soeharto seakan membiarkan kekacauan meletus agar dia bisa tampil sebagai pahlawan yang menenangkan situasi, mengambil alih kekuasaan tanpa banyak hambatan. Teori konspirasi lain yang mengerikan menyebut keterlibatan CIA dalam runtuhnya PKI dan naiknya Soeharto. Amerika Serikat, yang khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis, konon mendukung kelompok anti-komunis termasuk Soeharto lewat operasi rahasia. Dokumen-dokumen rahasia yang kemudian diungkap menunjukkan bahwa CIA aktif berperan dalam mempengaruhi situasi politik Indonesia. Operasi rahasia tersebut bertujuan untuk mencegah komunisme berkembang di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia yang strategis. Soeharto dipilih sebagai sosok yang dapat menjamin bahwa Indonesia tetap berada dalam pengaruh Barat, jauh dari komunisme yang saat itu sangat ditakuti. Meskipun di mata publik Soeharto dan Soekarno terlihat memiliki hubungan yang harmonis, di balik layar ketegangan antara mereka sangat nyata. Soekarno mencurigai bahwa Soeharto bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya, sementara Soeharto diam-diam merencanakan cara untuk mengambil alih kepemimpinan. Persaingan ini semakin terlihat setelah G30S PKI. Soeharto melihat peluang emas untuk menyingkirkan Soekarno, dan perlahan tapi pasti, dia mulai mengambil langkah untuk mengonsolidasikan kekuasaannya. Dengan peristiwa G30S PKI sebagai titik balik, Soeharto memanfaatkan momen tersebut untuk naik ke puncak kekuasaan. Selain dukungan dari kekuatan internasional, Soeharto juga mendapat sokongan dari beberapa kalangan elit dalam negeri. Petinggi bisnis, tokoh agama, hingga kelompok masyarakat tertentu melihat peluang di balik kepemimpinan Soeharto. Mereka percaya bahwa jika Soeharto berkuasa, mereka akan diuntungkan baik secara ekonomi maupun politik. Dukungan ini membuat kekuasaan Soeharto semakin kuat, terutama setelah Soekarno mulai kehilangan pengaruhnya. Di balik layar, konspirasi untuk menggantikan Soekarno dengan Soeharto semakin terlihat jelas, dengan dukungan dari berbagai golongan yang merasa Soeharto bisa menjadi penyelamat bagi kepentingan mereka. Mitos tentang kekuatan kebal Soeharto semakin berkembang setelah G30S PKI. Banyak orang percaya bahwa Soeharto dilindungi oleh kekuatan mistis, terutama dari Nyi Roro Kidul. Beberapa orang dekatnya mengatakan bahwa Soeharto menjalani serangkaian ritual gaib yang memberinya perlindungan dari segala ancaman. Ketika rekan-rekan sesama jenderalnya tewas dalam kudeta, Soeharto tetap tak tersentuh. Hal ini menambah kesan bahwa dia memang tidak bisa dijatuhkan, baik oleh kekuatan fisik maupun politik. Mitos-mitos ini terus beredar, memperkuat citra Soeharto sebagai sosok yang tidak tersentuh oleh bahaya. Ada teori lain yang menyebut bahwa Soeharto sebenarnya hampir menjadi target G30S PKI, namun diselamatkan oleh operasi militer rahasia. Operasi ini dijalankan oleh kelompok elit yang sudah tahu lebih dulu tentang rencana kudeta. Mereka melihat Soeharto sebagai harapan terakhir untuk menyelamatkan Indonesia dari kekacauan.
Namun, operasi ini tidak pernah terungkap ke publik. Semua terlihat seakan-akan Soeharto selamat secara alami, meskipun banyak yang curiga ada kekuatan tak terlihat yang bergerak di balik layar. Misteri ini masih menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Salah satu misteri terbesar dari peristiwa G30 SPKI adalah bagaimana Soeharto bisa selamat dari pembantaian brutal yang menimpa rekan-rekannya. Beberapa pihak mengatakan bahwa dia bukan target utama. Namun ada yang percaya bahwa Soeharto dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Konspirasi ini menunjukkan bahwa Soeharto memiliki keberuntungan luar biasa yang tidak dimiliki jenderal lainnya. Banyak saksi sejarah yang heran melihat bagaimana Soeharto, yang berada di titik bahaya, tetap bisa keluar tanpa cedera. Pertanyaan mengenai siapa atau apa yang melindunginya masih menjadi teka-teki hingga saat ini. Apakah itu sekadar kebetulan? Atau ada kekuatan yang memang menjaga Soeharto? Soeharto tidak butuh waktu lama untuk mengambil alih kendali pemerintahan. Dalam hitungan bulan, kekuasaannya semakin kuat dan semua pesaingnya disingkirkan. Dari seorang jenderal yang sebelumnya berada di bawah bayang-bayang Soekarno, Soeharto berubah menjadi pemimpin tak terbantahkan. Langkah-langkahnya terlihat sangat terencana dan penuh strategi. Banyak yang percaya bahwa Soeharto sudah mempersiapkan dirinya untuk mengambil alih kekuasaan jauh sebelum peristiwa G30 SPKI terjadi. Pertanyaan tentang apakah ini semua kebetulan atau bagian dari konspirasi tetap membayangi sejarah Indonesia. Setelah semua yang terjadi, masih banyak yang bertanya-tanya tentang apa sebenarnya yang terjadi pada malam G30 SPKI. Kenapa Soeharto selamat? Dan bagaimana dia bisa dengan cepat mengambil alih kekuasaan? Konspirasi ini meninggalkan banyak misteri yang belum terungkap. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kebenaran sepenuhnya. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa peristiwa ini membentuk sejarah Indonesia modern. Kisah Soeharto dan G30 SPKI akan terus menimbulkan rasa penasaran dan kecurigaan tentang adanya kekuatan tersembunyi di balik layar kekuasaan. Setelah peristiwa G30 SPKI, Indonesia mengalami pergeseran kekuasaan yang cepat dan signifikan. Soeharto mengambil alih kepemimpinan de facto dengan mengendalikan Angkatan Darat, sementara Soekarno semakin kehilangan pengaruh. Tahun 1966 menjadi titik balik, dengan dikeluarkannya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yang memberikan Soeharto wewenang untuk memulihkan ketertiban. Pada saat yang sama, pembersihan massal terhadap simpatisan PKI terjadi, menewaskan ratusan ribu orang di seluruh Indonesia. Soeharto memanfaatkan krisis ini untuk memperkuat posisinya. Pada tahun 1967, MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, mencabut mandat kepresidenan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Periode ini menandai lahirnya Orde Baru, di mana Soeharto menjadi presiden definitif pada tahun 1968. Rezim Orde Baru berfokus pada stabilitas politik, ekonomi, serta pemberantasan komunisme. Soeharto juga mendapat dukungan dari kekuatan internasional seperti Amerika Serikat, yang memandang rezimnya sebagai penahan laju komunisme di Asia Tenggara. Selama masa Orde Baru, propaganda anti-PKI ditegakkan melalui berbagai media, termasuk film, buku pelajaran, dan program televisi, yang memperkuat narasi resmi pemerintah tentang kejadian tersebut. Soeharto memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade, hingga pengunduran dirinya pada 1998 akibat tekanan krisis ekonomi dan politik. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis politik dan ekonomi yang memuncak dengan jatuhnya Soeharto. Krisis finansial Asia tahun 1997 menghantam Indonesia dengan keras, mengakibatkan inflasi tinggi, pengangguran, dan kemiskinan yang meluas. Demonstrasi besar-besaran oleh mahasiswa dan masyarakat meletus di seluruh negeri, menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Soeharto. Pada Mei 1998, kerusuhan massal terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar, ditandai dengan kekerasan etnis dan pembakaran properti. Pada 21 Mei 1998,
Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa. Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih kepemimpinan, memulai era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Reformasi ini mencakup desentralisasi kekuasaan, pembubaran golongan karya sebagai partai negara, dan kebebasan pers yang lebih luas. Namun, tantangan sosial politik masih terus ada, seperti upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama era Orde Baru, termasuk kekerasan terhadap aktivis dan tragedi 1998. Kesimpulan dari peristiwa tahun 1998 adalah bahwa kejatuhan Soeharto menandai berakhirnya era Orde Baru dan memulai era reformasi di Indonesia. Krisis ekonomi yang memicu demonstrasi besar-besaran berujung pada pengunduran diri Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Era ini membawa perubahan besar dalam struktur politik Indonesia, seperti desentralisasi, kebebasan pers, dan transisi demokrasi. Meski begitu, tantangan reformasi tetap berlanjut, khususnya terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan stabilitas sosial politik pasca Orde Baru. Pesan dari cerita di atas adalah bahwa kekuasaan yang panjang seringkali melibatkan berbagai intrik, konspirasi, dan strategi tersembunyi yang kadang baru terlihat bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi. Kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 menegaskan bahwa perubahan sosial dan politik dapat terjadi secara tiba-tiba, dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Reformasi yang menyusul menawarkan harapan untuk kebebasan dan demokrasi yang lebih besar, meskipun tantangan dalam menegakkan keadilan dan membangun kembali kepercayaan publik masih berlanjut hingga hari ini. Kesan dari cerita ini adalah bagaimana kompleksnya hubungan kekuasaan, baik di dalam negeri maupun di arena internasional. Peristiwa yang tampak seolah kebetulan atau alami mungkin sebenarnya adalah hasil dari rencana terorganisir yang sangat rumit. Kekuasaan, dalam konteks Soeharto, menunjukkan sisi gelap politik, di mana intrik, pengkhianatan, dan taktik kotor menjadi hal yang lumrah dalam mempertahankan posisi. Terima kasih sudah menonton cerita ini yang penuh dengan misteri dan intrik di balik sejarah Indonesia. Dari pergolakan politik setelah G30 SPKI hingga kejatuhan Soeharto di tahun 1998, kita diajak untuk merenungi betapa kompleksnya kekuasaan dan pengaruh yang melibatkan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun internasional. Semoga cerita ini memberi perspektif baru tentang sejarah dan pelajaran bahwa keadilan, kebebasan, serta demokrasi adalah hal yang harus terus diperjuangkan. Terima kasih kepada semua penonton yang sudah setia mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kalian semua. Saya doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam segala hal yang dijalani. Terus dukung kanal ini agar kami bisa terus menghadirkan konten-konten yang bermanfaat dan menarik untuk kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.